Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardana Yuliarianto, NIM 182410101067 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pada praktikum 6, yaitu data mining tentang K-means clustering. Jadi, langsung saja masuk ke soalnya. Yang pertama kita load irisnya dulu, dataset irisnya dulu. Habis itu ini kita buat variabel iris, di dalamnya kita load irisnya. Lalu kita buat variabel lagi yang bernama variabel df, di mana df ini pd.dataframe yang berisi iris.data columns iris.featuresName. Kenapa kok kita pakai ini? Karena yang kita butuhkan di sini yaitu datanya, bukan nomor indeksnya. Seperti itu. Lalu langsung masuk ke soalnya ya. Nomor 1 yaitu normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Nah, jadi kita langsung melakukan normalisasi dengan cara yaitu kita lakukan def normalisasi pada variabel df, yaitu variabel ini. Jadi lalu kita lakukan perulangan di mana for x in df, di mana kita mengambil data pada df ini, variabel df, lalu kita menggunakan min max scalar, di mana ini akan normalisasi menggunakan min max. Lalu kita buat fit df pada data x, jadi dfx ini kita fit terlebih dahulu, lalu dfx sama dengan scalar.transform dfx. Jadi ini digunakan agar nanti nilainya x itu antara 0 dan 1, seperti itu. Nah, lalu lanjut ke soal yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita disuruh untuk tampilkan scatter plot sebelum clustering. Jadi kita lakukan seperti yang tadi, kita lakukan def plot scatter di mana terdapat x dan y. Lalu ini kita mengambil data dari kolom x dan kolom y, lalu kita gunakan plt.scatter di mana kita mengambil variabel df yang ada pada x dan variabel df yang ada di y. Lalu kita buat plt.xLabel, di dalamnya berisi x, kolom x, dan plt.ylabel yang di dalamnya berisi y, seperti itu. Nah, nanti ini kita gunakan untuk kita tampilkan plt plot sebelum dilakukannya clustering. Nah, selanjutnya soal nomor 3, yaitu clusterlah dataset iris dengan nilai K2,3,4. Jadi seperti yang tadi kita buat def, di mana kita buat clustering K, X, Y, di mana K ini nanti akan memuat nilai-nilainya ini. Jadi K ini akan memuat nilai 2, 3, dan 4. Lalu kita buat variabel KS, di mana KS ini sama dengan K-means, di dalamnya N cluster sama dengan K. Jadi N cluster sama dengan nilai-nilainya yang 2, 3, 4 ini. Lalu kita gunakan untuk kita buat variabel y predicted, di mana ks.fitPredict df x, y. Nah, ini digunakan untuk memprediksi memprediksi klasternya. Lalu kita buat df cluster sama dengan y predict. Jadi df cluster itu sama dengan y predict ini. Lalu kita print centroidnya, di mana n ks.cluster centers. Lalu kita return ks.cluster centersnya tersebut. Lalu yaitu lanjut ke nomor 4, di mana nomor 4 ini kita suruh tampilkan scatter plot setelah clustering. Jadi setelah clustering kita buat def scatter cluster, di mana terdapat variabel k, x, y. Lalu centroid clustering k, x, y ini untuk sebelumnya untuk memanggil fungsi cluster yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi yang scatter cluster KXY itu untuk memanggil fungsi cluster yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita buat variabel centroid, di mana sama dengan clustering KXY, lalu ada variabel df0, df1, df2, df3, di mana di dalamnya terdiri dari df.cluster sama dengan 0.
1 yang df0 sama dengan 0, df1 sama dengan 1, df2 sama dengan 2, dan df3 sama dengan 3. Lalu kita buat plt.scatter di mana df0x dan df0y itu kita buat kita kasih warna merah, lalu kita buat kasih label cluster index ke 0. Begitupun seterusnya. Jadi df1 itu kita kasih warna hijau, lalu kita kasih label cluster index ke 1, yang df2 kita kasih warna kuning, yang df3 kita kasih warna biru. Lalu untuk pasangan sentroid ambil di kolom pertama dan kolom keduanya, kita buat plt dot scatter sentroid titik 2,0 dan sentroid titik 2,1. Jadi kita ngambil kolom ke-0 dan kolom ke-1, kita kasih warna ungu, dan kita buat markernya itu menjadi bentuk diamond, lalu kita kasih label sentroid. Lalu kita buat plt.x label x, plt.y label y, dan juga kita buat plt.legendnya. Jadi kalau kita jalankan df-nya, ini yang sebelum dinormalisasi ya, yang nomor 1, yang sebelum dinormalisasi itu seperti ini hasilnya. Jadi 5,1, 4,9, dan seterusnya. Lalu kita panggil normalisasi, fungsi normalisasinya, lalu kita normalisasikan yang variabel df. Lalu saat kita panggil df-nya lagi, maka sudah ternormalisasi di mana nilainya ini antara 0 sampai 1, seperti itu. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini kan kita tadi disuruh untuk tampilkan scatter plot sebelum di clustering. Jadi sebelum di clustering itu kita panggil plot scatter itu ya seperti ini. Jadinya kalau sebelum clustering itu ya seperti ini. Jadi kayak biru semua gitu. Dan ini terdapat isinya sepaleng, sepal width. Nah, yang ini sepaleng petal width seperti ini. Ini sepal width, petal width seperti ini. Yang terakhir petal length dan juga petal width. Jadi untuk soal nomor 2, untuk tampilkan scatter plot sebelum clustering sudah ditampilkan seperti ini. Lalu lanjut ke yang sesudah di clustering. Jadi kalau yang sesudah di clustering kan seperti yang tadi kita disuruh untuk memakai K2, K3, dan K4. Jadi ini untuk sepal length, sepal width, K-nya 2 itu hasilnya seperti ini. Jadi kita kan memanggil yang tadi kayak cluster prediksinya juga, centroidnya berapa, dan ini merupakan hasil dari plot yang sepal length dan sepal width di mana K-nya sama dengan 2. Jadi seperti ini untuk scatter clusternya. Jadi kita tinggal memanggil seperti ini, scatter underscore cluster, kita panggil di dalam kurung ini K-nya, ini X-nya, ini Y-nya, seperti itu ya. Dan ini untuk sepal length dan sepal width yang K-nya sama dengan 3. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini cluster prediksinya, ini centroidnya, dan ini plotnya di mana ini ada cluster indeks kedua tambahnya, yaitu nah yang ini kan hanya cluster 0 sama cluster indeks ke-1. Ini cluster 0, ini cluster indeks 1 sama centroidnya. Nah, kalau yang K3 ini udah ada cluster indeks ke-0, cluster indeks ke-1 sama cluster indeks ke-2 untuk K3-nya. Lanjut ke K4 pada sepal length dan sepal width. Jadi ini memanggil semua cluster. Jadi kayak ada cluster indeks ke-0 di sini, cluster indeks ke-1, cluster indeks ke-2, dan cluster indeks ke-3, dan juga centroid-centroidnya. Nah, ini berlaku untuk semuanya. Jadi untuk ini seperti kayak yang cluster apa? Sepal length sama petal width yang K-nya 2. Ini untuk cluster sepal length sama petal width yang K-nya 3. Ini sepal length sama petal width K-nya 4. Lalu ini sepal width dan petal width, K-nya sama dengan 2, hasilnya seperti ini. Ini sepal width, petal width yang K-nya sama dengan 3, hasilnya itu juga seperti ini. Yang ini sepal width, petal width, K-nya 4, seperti ini, dan seterusnya. Jadi ini petal length sama petal width. Ini petal length, petal width juga, yang 2, ini K-nya 4. Nah, seperti itu. Jadi setelah di clustering, hasilnya seperti ini. Nah, lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, yang nomor 5 ini kita disuruh untuk analisa perbandingan antara scatter plot yang sebelum di clustering dan juga setelah clustering. Jadi dilihat saja sudah tahu ya apa perbedaan antara scatter plot yang sebelum di clustering sama yang sudah di clustering.
Jadi untuk yang sebelum di clustering itu kita membaca datanya itu kayak susah gitu karena ini cuman ada satu warna dan juga ini kayak gini gitu loh. Kalau yang sudah di clustering kan enak kayak ini udah ketahuan mana indeks nolnya, mana sentroidnya dan lain-lain seperti itu. Jadi ya perbedaannya ya lebih mudah yang setelah clustering. Jadi untuk membaca datanya seperti itu. Lalu lanjut yang ke soal yang nomor 6. Jadi yang soal nomor 6 ini kita disuruh untuk menentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jadi seperti yang tadi itu kan ada K2, K3 sama K4 ya. Jadi kita itu disuruh untuk menganalisa manakah K yang terbaik di antara KK tersebut. Nah, jadi untuk menurut saya untuk dari semua data dari Sepaleng, Sepalwit, Sepaleng Petalwit dan juga Sepalwit Petalwit dan juga Petaleng dan juga Petalwit itu menurut saya K yang terbaik itu yaitu K3. Jadi kenapa kok K3? Jadi kita ambil contoh dari salah satunya saja ya. Jadi seperti ini nah. Di Sepaleng sama Sepalwit kita ambil contoh dari sini. Nah, kenapa kok menurut saya yang K3 yang terbaik itu karena yang pertama kalau K2 ini ya menurut saya itu dari data-datanya yang dari klaster indeks ke-0 sama klaster indeks ke-1 itu data-datanya kayak lingkaran-lingkarannya ini terlalu jauh, data-datanya terlalu jauh untuk membacanya. Jadi kayak data sentroid sama data yang klaster ini itu kayak terlalu jauh untuk dibacanya. Jadi kayak kurang optimal, kurang terbaik dari kayak yang lain. Lalu langsung ke K4 terlebih dahulu. Kalau kayak yang keempat ini jaraknya terlalu dekat dari sentroid sama klaster antar klasternya. Jadi kayak terlalu mepet gitu. Nah, kenapa kok menurut saya yang terbaik yang K3 itu karena ini jaraknya udah optimal. Jadi kayak antar datanya juga nggak terlalu jauh, untuk sentroidnya juga nggak terlalu jauh juga. Jadi untuk membaca datanya itu lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.